Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai DNA dan RNA. Semoga bisa membantu teman-teman dan semoga bermanfaat. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas pengertian DNA dan RNA, fungsi DNA dan RNA, perbedaan DNA dan RNA. DNA adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang, hidup, dan bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. DNA terbuat dari molekul yang dinamakan nukleotida. Setiap nukleotida ini mengandung 3 hal, yaitu molekul fosfat, molekul gula, dan basa nitrogen. Sementara itu, basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri atas 4 bagian, yaitu adenin, sitonin, guanin, dan timin. Nukleotida ini kemudian akan menyatu membentuk 2 rantai panjang yang melengkung dan membentuk struktur yang disebut sebagai spiral ganda atau double helix. Struktur double helix inilah yang biasa kita lihat pada gambaran struktur DNA. Selanjutnya adalah fungsi DNA. DNA memiliki fungsi yang krusial bagi tubuh manusia. Molekul ini berfungsi sebagai perintah yang diperlukan oleh sebuah organisme seperti manusia, tumbuhan, atau burung. Instruksi untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi disimpan dalam urutan pasangan basa nukleotida. Sel dalam tubuh akan membaca kode, lalu akan diproses dan hasilnya berupa protein yang berperan penting dalam pertumbuhan dan keberlangsungan hidup. Selanjutnya RNA. RNA sendiri merupakan hasil dari transkripsi atau sesuatu fragmen DNA sehingga membuat peran RNA yang merupakan polimer serta jauh lebih pendek dibanding dengan DNA. Tidak hanya itu, tak seperti DNA yang umumnya bisa ditemukan di dalam inti sel, sebaliknya RNA sendiri mayoritas terletak di dalam sitoplasma, khususnya berada di ribosom. DNA didefinisikan sebagai asam nukleat yang memiliki data genetik yang digunakan dalam perkembangan dan fungsi semua makhluk hidup. Struktur RNA. Sebab RNA sendiri merupakan rantai tunggal yang memiliki bentuk menyerupai dengan pita serta tidak terpilin. Sedangkan itu masing-masing rantai RNA-nya sendiri ialah polinukleotida yang berdiri dari banyak sekali ribonukleotida. Bila dilihat secara umum, RNA mempunyai berat molekul antara 25.000 sampai dengan beberapa juta. Meskipun begitu, pada dasarnya RNA berisi rantai polinukleotida tunggal. Akan tetapi rantai yang biasa terlipat membentuk wilayah helix ganda serta memiliki kandungan pasangan basa, A berikatan dengan U dan juga G berikatan dengan C. Fungsi RNA. RNA sendiri mempunyai tugas yang cukup penting bagi manusia, sebab pada sekelompok virus macam bakteriofag, RNA ini jadi bahan genetik yang mempunyai fungsi untuk menyimpan data genetik sebagaimana tugas dari DNA yang ada pada organisme hidup yang lain. Di dalam kedudukannya ini, RNA akan diproduksi sebagai replika kode urutan basa nitrogen DNA di dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini sendiri tersusun di dalam 3 wujud triplet. 3 urusan basa N yang diketahui dengan nama kodon, serta di tiap kodon berrelasasi dengan satu asam amino ataupun kode yang digunakan untuk berhenti dan monomer yang menyusun protein. Selanjutnya adalah perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama adalah kepanjangan nama. DNA mempunyai kepanjangan nama yaitu deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA mempunyai kepanjangan nama yaitu ribonukleik asid. Perbedaan yang kedua adalah bentuk dan ukuran. DNA mempunyai bentuk rantai ganda atau yang biasa disebut dengan double helix dengan ukuran yang panjang. Sedangkan pada RNA memiliki bentuk single helix atau rantai tunggal dengan ukuran yang lebih pendek. Selanjutnya adalah perbedaan ketiga adalah struktur gula. Di DNA memiliki struktur gula yaitu deoksiribosa, sedangkan pada RNA memiliki struktur gula yaitu ribosa. Yang keempat adalah basa nitrogen. Pada DNA memiliki basa nitrogen yaitu adenin, guanin,
sitonin, dan timin, yang mana adenin dan guanin adalah basa purin, sedangkan sitonin dan timin adalah basa pirimidin. Adenin berikatan dengan timin, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin. Selanjutnya adalah RNA. RNA memiliki basa yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil, yang mana adenin dan guanin merupakan basa purin, sedangkan sitosin dan urasil merupakan basa pirimidin. Yang mana adenin berikatan dengan urasil dan guanin berikatan dengan sitonin. Yang kelima adalah lokasi ditemukan. DNA ditemukan pada nukleus, pada mitokondria, dan di kloroplas, sedangkan RNA ditemukan di nukleus, di sitoplasma, dan di ribosom. Selanjutnya adalah yang ke-6, fungsi. DNA memiliki fungsi sebagai informasi genetik, sebagai sintesis protein, sedangkan RNA hanya memiliki satu fungsi, yaitu sintesis protein. Perbedaan yang ketujuh adalah jenis DNA dan RNA. DNA memiliki dua jenis, yaitu DNA template dan DNA anti-template, sedangkan RNA memiliki tiga jenis, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa membantu.